Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah menggunakan stata. Eh, oke, langsung saja. Eh, Kami ada beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Kurniawan. Kemudian ada Nisa Aurelia. Dan terakhir ada Hafiz Aji Kusuma. Di sini yang pertama yang akan menjelaskan cara menggunakan stata, saya sendiri. Yang pertama pastinya kita membuka aplikasi Stata terlebih dahulu. Kita klik aplikasinya di mana eh, setelah kita membuka aplikasi Statanya, kemudian kita klik sini yang ada bacaan New Do File untuk mempermudahkan kita dalam eh, menyalin sintaksnya. Nah, kemudian kebuka seperti ini. Setelah terbuka do file seperti ini, kemudian kita ketik CD di sini, kita ketik CD, kemudian file mana yang ingin kita masukkan. Di sini sudah dijelaskan bahwa eh, filenya bernama data underscore kelompok 10. Itu salah. Nah, kemudian kita copy address sini, kita paste, kemudian kita blok dulu terlebih dahulu, kita running, kemudian kita execute. Nah, seperti ini hasilnya berwarna hitam. Kalau dia berwarna hitam artinya berhasil. Kemudian kita import Excelnya setelah berhasil tadi. Sorry, kehapus. Kita ulang kembali. Kita masukkan ke tadi. Kita copy address lagi. Kemudian kita paste di sini. Kita running. Kita execute. Berwarna hitam ya filenya. Kemudian kita import filenya tadi. Lah, salah. Kita ganti di sininya nama datanya. Data underscore kelompok 10. Clearnya kita hapus. Kita blok di sini, kita execute. Oke, masih berwarna hitam. Kemudian kita cek kembali di statanya. Oke, nama variabelnya sudah terlihat.
Kemudian dulu pakai data mana sih? Nah, kemudian untuk mengubah nama variabelnya tadi bisa kita gunakan sintaksnya. Bisa kita copy variabelnya di sini. Yang pertama ada pengeluaran rumah tangga, kita paste. Kemudian variabel kedua bisa kita copy lagi. Kita paste lagi. Kemudian di variabel ketiga kita copy lagi, kita paste. Kemudian di sininya kita ganti variabelnya di mana y sebagai variabel independen, terus ada x1 sebagai variabel independen dan variabel x2. Nah, setelah itu kita running kembali, kita execute. Nah, setelah berubah namanya seperti di sini di variabel ini, kemudian bisa kita masukkan summarize untuk mengetahui berapa nilai maksimal dan minimum dan maksimumnya. Kita execute. Nah, di sini tampilannya telah terlihat bahwa sudah terdapat standar deviasi nilai minimum dan maksimum. Kemudian setelah itu bisa kita gunakan atau bisa kita mencari regressnya. Regress Y, X1, X2. Kemudian kita enter, maka seperti ini hasilnya. Nah, bisa terlihat sudah ada koefisiennya, standar errornya, kemudian tabel T-nya, dan probabilitasnya lebih besar daripada tabel T-nya untuk bisa melihat tingkat signifikansi. Nah, setelah kita berhasil meregress, kemudian bisa kita gunakan data tabel terperinci mengenai nilai maksimum, minimum, range. Kita cek di sini variabel pertamanya Y, kita klik aja, kemudian kita klik lagi X1-nya, kita klik lagi X2-nya, kemudian selesai. Kemudian di sini kita checklist dulu untuk kita mencari apa. Misalnya kita bisa mencari yang ditanyakan, kemudian bisa kita mencari nilai maksimumnya, kemudian kita bisa menggunakan nilai minimumnya, kemudian kita bisa menggunakan nilai mencari range, kemudian bisa mencari standar deviasi, dan terakhir bisa kita mencari variansnya. Kita klik OK aja, maka seperti ini tampilannya. Jika ingin mencari satu persatu data, itu juga kita bisa menggunakan seperti ini. Kita misalnya mencari mean atau rata-rata.
kita klik, maka seperti ini tampilannya. Kemudian bisa kita menggunakan, bisa mencari lagi cari Mian seperti ini misalnya. Kemudian mencari maksimum seperti ini. Kemudian mencari minimum seperti ini. Kemudian mencari range seperti ini. Kemudian mencari standar deviasinya seperti ini. Dan terakhir mencari varians seperti halnya tadi kita menggunakan order stable, compact table, kita klik di sini, kita klik variasi di sini, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah beberapa tabel yang bisa kita lihat di atas, mulai dari regress, kemudian mean, rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, range, dan standar deviation, dan terakhir ada variance. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Aji Kesuma. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Haji Kusuma akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dwi tadi. Saya akan mengulang bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama kita share screen dulu. Baiklah, pertama kita buka statanya, lalu kita buka do file. Nah, yang pertama kita buka dulu dokumennya yang telah Ibu berikan. Karena kami kelompok 10, kami akan menggunakan dokumen kelompok 6 sampai 10. Nah, kita copy dari download, kita pindahkan ke data. Di data kita buat new folder. Nah, kita bebas kasih namanya. Di sini saya akan kasih nama Ecomed 1. Oke, lalu kita paste. Oke, dan kita copy addressnya file ini. Nah, sebelum itu kita buka dulu file yang 10 Maret yang Ibu pernah berikan. Ini kita gunakan sebagai petunjuk. Kita ikuti ini, CD, copy addressnya, paste. Lalu kita execute. Oke, berhasil. Lalu setelah itu
kita akan menggunakan ini nomor 22. Kita import Excel, copy, tapi hanya sampai di first row. Copy, paste. Nah, karena di sini menggunakan latihan 1, ini kita hapus. Kita menggunakan file ini, nah karena ini namanya terlalu panjang, kita rename lagi. Kita rename aja. Kita rename jadi kelompok 10. Oke. Kita samakan. Oke, lalu kita execute. Berhasil. Lalu karena data yang kelompok 6 sampai 10 tadi variabelnya judulnya panjang seperti pengeluaran rumah tangga, pendapatan dan pendidikan kepala keluarga, kita akan singkatkan. Kita akan menggunakan, kita buka Dova 10 Maret, kita menggunakan ren agar bisa langsung banyak. Kopinya ren, kita paste, buka kurung, kita langsung copy aja dari pengeluaran rumah tangga ini. Kita copy, paste, copy lagi pendapatan, spasi dulu, paste, pendidikan kepala keluarga kita copy, kita spasi, lalu kita paste lagi, lalu tutup kurung, kita buka kurung lagi. Ini kita ingin ubah jadi apa? Kalau ini pengeluaran rumah tangganya kita jadi Y, pendapatannya kita jadi X1, pendidikan kepala keluarganya kita jadi X2. Kita tutup kurung, kita execute. Oke, berhasil. Lalu agar kita bisa melihat datanya, kita summarize, execute. Nah, baiklah, ini sudah keluar datanya. Ada mean, standar deviasi, dan minimal maksimal. Lalu bisa kita regress variabelnya Y, X1, dan X2. Oke, kita enter. Oke, sudah keluar datanya, ada koefisien, standar, ada T, ada dan yang lainnya. Lalu agar lebih jelasnya lagi, kita buka statistik, summarize table and test, lalu order table, lalu compact table of summary statistik. Kita buka. Ini variabelnya yang tadi itu Y, X1, X2, ini dia, kita tinggal pencet aja, Y, X1, X2. Ini kita yang statistik yang mau kita gunakan nih apa? Ini kita centang dulu, centang betul. Misalnya ini maksimum, itu ini minimum, itu ini mean. Ini bisa range, ini bisa standar deviasi, dan ini juga bisa varian. Kita oke aja, dan ini dia sudah keluar datanya. Lalu kalau ingin mencarinya satu-satu juga bisa. Caranya kita summarize lagi, seperti table and test, order tables, compact table of summary statistic.
Ini centangnya kita hilangin aja. Nah, bisa kita ingin cari maksimum aja, kita centangnya maksimum aja. Lalu kita oke. Ini keluar yang maksimum, yang hanya maksimum. Lalu jika ingin mencari minimum aja, kita buka lagi. Tapi ini yang maksimum kita hilangin centangnya, minimum kita betulkan centang. Lalu kita pencet oke. Ini sudah keluar minimum. Lalu jika ingin mencari mean, hanya mean, kita hilangin centang yang minimum, kita centang yang mean, kita oke. Lalu jika ingin mencari hanya range aja, kita range aja yang kita centang, oke. Dan begitu pun berikutnya. Kita ingin hanya standar deviasi, centang standar deviasinya, oke. Lalu terakhir, jika hanya varian saja yang ingin dilihat, varian saja yang dibetulkan. Kita pencet oke. Nah, baiklah. Datanya sudah terlihat semua. Dari maksimal, minimal, mean, range, dan standar deviasi, dan variance. Oke. Nah, baiklah. Nah, sekian dari saya. Materinya akan dilanjutkan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Aureli dan saya akan menginterpretasikan data yang telah di-running di dalam Stata. Bisa dilihat di layar, ini kami mengambil variabel Y sama dengan pengeluaran rumah tangga, kemudian X1-nya pendapatan, dan X2-nya adalah pendidikan kepala rumah tangga. Bisa dilihat juga standar deviasi dari masing-masing variabel, range min dan maksimum masing-masing variabel telah di-running di dalam Stata kami. Boleh tolong turun lagi? Kemudian berdasarkan hasil regresi yang telah di-running, setelah pengujian independen dan dependen, uji hipotesis diperlukan. Itu adalah sebagai standar pengujian hipotesis adalah 5% atau sama dengan 0,05. Alfanya di dalam Stata kita adalah P kurang lebih dari T. Itu bisa dilihat untuk variabel Y sendiri, hasil uji cobanya adalah 4,53 banding 0,000. Artinya X1 tidak mempengaruhi variabel Y dependen. Tidak dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan variabel X2 atau pendidikan kepala rumah tangga memiliki hasil 0,08, yaitu yang paling dekat dengan 0,05. Semakin kecil hasil pengujian, artinya akan dia semakin signifikan. Apabila dia semakin dekat dengan 0,025, artinya hasil uji coba akan semakin signifikan. Dan bisa dilihat, yang paling dekat dengan 0,05 di antara variabel X1 dan X2 adalah X2. Artinya X2 adalah variabel yang signifikan dengan hasil uji coba, hasil hipotesis yang kita uji coba. Boleh dilanjut lagi? Terus, kalau bisa kita lihat juga di data ini, hasil max min, mean, range, dan variansi pada variabel-variabel bisa
bisa kita dapatkan di Stata dengan cara yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Dan ini adalah data, sebagian besar data yang telah di-running oleh teman-teman saya. Boleh terus turun aja. Mungkin itu aja interpretasi dari data yang telah di-running oleh teman-teman saya dalam Stata. Terima kasih. Mungkin sekian itu saja interpretasi data yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.